Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Iya, kamu nggak salah dengar. Kereta cepat 142 km di Indonesia, biayanya setara dengan 1.500 km di Arab Saudi. Arab Saudi baru aja umumin proyek kereta cepat Land Bridge dengan jarak 1.500 km dari Jeddah ke Dammam. Biayanya 112 triliun. Sekarang bandingin kereta cepat Wush Jakarta-Bandung cuma 142 km, tapi biayanya 113 triliun. Ibarat kamu bangun rumah 100 meter, tapi biayanya kayak bangun rumah 1000 meter. Sama-sama pakai dari Cina, tapi kalau kita nyicil pakai bunga. Kalau dihitung biaya per kilometernya, Indonesia 50 juta dolar, sedangkan Arab Saudi 7 juta dolar. Bedanya jauh ya, padahal teknologinya sama. Baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor. Iya, awalnya begitu Pak. Sesudah diumumkan. berjalan Betul. mulai, tidak ada satupun investor, lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika penetapan dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak. Iya. Saya yakin ini berita yang Anda tunggu-tunggu. KPK itu akhirnya memastikan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi atau markup terhadap pembangunan atau proyek pembangunan kereta api cepat Cina Jakarta yang diberi nama oleh Joko Widodo, mantan presiden ya. Ini sebagai Wush. Nah, Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, itu patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Contoh kayak kereta cepat, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik nilai. saya yakin ini berita yang Anda tunggu-tunggu. KPK itu akhirnya memastikan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan
adanya dugaan korupsi atau markup terhadap pembangunan atau proyek pembangunan kereta api cepat Cina Jakarta yang diberi nama oleh Joko Widodo, mantan presiden ya. Ini sebagai WUSH. Nah, saat ini kata Deputi Penindakan KPK, yakni Brigjen Asep Guntur Rahayu, kasus itu atau dugaan korupsi bangunan kereta api cepat WUSH itu sudah pada tahap penyelidikan. Sementara yang lebih menarik lagi disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyelidikan perkara itu sudah dimulai sejak awal tahun lalu. Ini jadi bukan baru hari ini berarti kalau gitu ya. Nah, tapi kenapa jadi lama banget gitu ya? Oke, tapi nanti kita bahas ya. Dan pada hari ketika 2 orang pejabat KPK itu mengumumkan bahwa soal itu sudah masuk tahap penyelidikan, kok mantan Presiden Jokowi itu akhirnya buka suara juga gitu ya. Dia mengingatkan bahwa transportasi massal dimanapun di dunia itu ya layanan publik. Karena itu kalau layanan publik ya dia tidak mencari laba. Jadi maksudnya Jokowi kalau rugi ya memang seperti itulah, namanya juga transportasi massal. Itu saya kira yang dimaksud oleh Jokowi Widodo. Cuman yang banyak disoroti pernyataan dari Jokowi itu selain mengejutkan tapi juga lihat nggak nyambung sih, karena yang dia bahas itu malah soal transportasi massal di Jabodetabek. Dalam sepekan terakhir ini, polemik soal WUSH itu memang makin memanas. Ini gara-gara antara lain sebenarnya ya, ini bukan penyebab utama ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD itu mendorong agar KPK itu mengusut karena adanya dugaan markup sampai 3 kali lipat itu ya. Nah, ini yang rame itu karena dia secara tegas menyebutnya angkanya 3 kali lipat, karena kalau di Indonesia itu kata dia per kilometernya biayanya mencapai 52 juta US dollar, sementara di Cina sendiri itu biayanya cuma 17 sampai 18 juta US. Pernyataan Mahfud jadi bola panas, walaupun dia sendiri mengaku bahwa dia hanya mengutip pernyataan dari orang lain gitu. Dan pada saat itu juru bicara KPK kan Budi Prasetyo mempersilahkan Pak Mahfud MD ini untuk melaporkan ke KPK kalau dia punya data semacam itu. Tapi Mahfud MD menyatakan bahwa dia nggak mau buang-buang waktu melaporkan ke KPK, dan karena kata dia tidak ada kewajiban dia untuk melaporkan. Kalau dia mau diperiksa, nah Mahfud bersedia untuk datang. Itu disampaikan Mahfud, dan kata Mahfud harusnya yang dia diperiksa bukan hanya dia, karena banyak orang lain juga yang sudah menyatakan hal itu. Tapi memang walaupun orang lain menyatakan hal itu, kalau Pak Mahfud MD yang ngomong bobotnya beda gitu ya. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor. Iya, awalnya begitu Pak. Sesudah berjalan mulai, tidak ada satupun investor, lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika penetapan dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, yang kemudian beberapa bulan sesudah dikatakan investor sudah banyak, sudah antri, sesudah itu Bahlil muncul di DPR kan waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar kan gitu yang di DPR. Waktu itu ya kata Bahlil. Ya, mirip-mirip dengan itu ya. Awalnya dirancang tanpa APBN, tapi ketika berjalan menggunakan dana APBN. Ya dulu kan memang katanya tidak ada APBN, banyak investor yang sekarang. Nah ini supaya juga dari sekarang Pak Prabowo menyelesaikan, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya. Pemerintah sebelumnya harus dihormati, tapi problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu supaya diungkap agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah gitu. Sebagai sebuah presiden ya. Ya. Pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Nice. Ada join antara Indonesia dan China. Oke. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal tidak menggunakan APBN. Oh my God! Wow! Dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Oke. Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidi. Lu tombol kenal kok bocor sih.
Kita sudah menonton beberapa cuplikan video dan ada hal yang sangat menarik, yaitu pernyataan dari Jokowi ya. Ini Jokowi sudah kelihatan sekali berbelit-belit ya teman-teman ya. Dan Jokowi mengatakan tidak harus ada untung atau tidak ada harus laba dulu katanya gitu ya. Yang paling penting memindahkan karakter seseorang ya dari mobil pribadi atau kendaraan pribadi ke kereta cepat atau MRT itu bukanlah hal yang mudah katanya seperti itu ya. Dan masalah laba itu nanti nomor berikutnya kan seperti itu. Akan tetapi di sisi lain masyarakat tetap mempermasalahkan jika tidak ada keuntungannya buat apa, karena keuntungan itu kan harusnya untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi ini malah menguras uang banyak ya, tentunya ini juga hutang yang akan ditanggung oleh masyarakat juga ya. Ini tentunya apakah akan mensejahterakan masyarakat atau akan merugikan masyarakat, karena walaupun tidak menggunakan uang APBN akan tetapi ya tetap saja ya ini kan pemerintah ya, tetap saja pasti juga pajak rakyat juga ya tentunya, walaupun menggunakan Danantara ya, karena Danantara itu kan bukan hanya untuk menombokin hutang saja, tentunya kan seperti itu ya. Danantara juga kan diharapkan itu ada keuntungan atau ada perkembangan uang di situ ya, yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk masyarakat juga ya. Akan tetapi di video tadi kita menonton ya, bahkan Jokowi itu terlalu bangganya ya, sudah berapa juta yang naik kereta cepat ya, katanya seperti itu. Nah, jadi pernyataan Jokowi ini memang sangat pandai sekali ya pernyataannya jika diwawancarai. Jika semuanya sudah terjadi dan memang sudah terjebak di pusaran ini Jokowi ini ya, di kasus kereta cepat ini memang lagi gencar-gencarnya dan sangat memanas dibicarakan saat ini ya. Jadi Jokowi ini tidak nyambung saat diwawancara juga, karena memang sudah terjebak di pusaran kereta cepat ini, di kasus kereta cepat. Dan ini ada berita atau ada kabar bahwa KPK ternyata sudah mengusut dugaan markup di kasus kereta cepat ini ya, atau di pembiayaan kereta cepat ini. Nah, tentunya apakah dugaan markup ini nanti akan terbongkar ya, kita tunggu saja bagaimana KPK atau penegak hukum mengusut kasus ini atau menangani kasus ini. Mudah-mudahan KPK juga segera mengusut dan mengungkap sebenarnya apa yang terjadi pada kereta cepat ini ya, karena dana ini yang sangat luar biasa ya, untuk pengadaan kereta cepat ini memang sangat luar biasa dananya kalau dibandingkan dengan Arab Saudi tadi ya. Ada video yang dibandingkan dengan Arab Saudi yang lebih murah, jauh lebih murah ya biayanya ya. Padahal seharusnya itu sama ya, karena alat atau peralatan modern yang digunakan juga tentunya perhitungannya juga pastinya kan sama ya teman-teman ya. Akan tetapi kenapa di Indonesia berkali-kali lipat, bahkan berapa persen kelipatannya itu jauh lebih mahal dan luar biasa mahalnya ya. Ini makanya kalau diduga ada markup di sini ya tentunya wajar-wajar saja ya, ada dugaan di sana ya, ada korupsi ya dugaannya. Mungkin ini KPK nanti yang bisa mengusut tuntas kasus ini dan bisa memberikan penjelasan dan paparan kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu yang sebenarnya apa yang terjadi pada kasus kereta cepat atau pembangunan kereta cepat yang seakan-akan ini hanya ambisi seseorang yang ingin mewujudkan ya, agar ini ambisinya dan gengsinya kepada negara lain ya, gitu ya, untuk memamerkan bahwa negara kita itu mampu membangun kereta cepat sementara negara lain belum menggunakan kereta cepat atau belum mengadakan kereta cepat ya. Kan tetapi ya bagaimana lagi ya, memang Jokowi itu memang ya seperti itu ya, orangnya pandai untuk pencitraan ya, pandai untuk pencitraan sehingga tidak peduli masyarakat itu mau bagaimana, tidak peduli nanti nasib bangsa ini mau bagaimana, yang paling penting ambisi untuk pencitraannya itu berhasil ya, gitu ya, demi kekuasaannya, untuk kelanggengan kekuasaannya kan seperti itu ya. Contohnya ya kita tidak usah jauh-jauh ya, saat ini juga Jokowi sudah tidak menjabat pun itu pencitraannya sangat luar biasa. Bahkan saat ini juga Jokowi ini adalah
mantan presiden yang paling fenomenal dan paling viral saat ini, dan selalu disebut setiap hari, bahkan selalu muncul pemberitaannya di media ya teman-teman ya. Jadi jika masyarakat menanyakan hal atau meminta pertanggungjawaban kereta cepat ini yang merugikan rakyat, tentunya ini sangat tidak aneh lagi ya. Tentunya ini memang harus diungkap segalanya ya, harus diungkap semuanya agar semuanya terang benderang ya teman-teman ya.